Perkenalkan, nama saya Areka Mutiara Sari, NIM 4022100033, kelas Perbankan Syariah B dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mirnawati, NIM 4022100037, nomor absen 7 dari kelas Perbankan Syariah B, nomor kelompok 5 yang diketahui oleh Diki Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saisili Oktavia Septiana Putri dengan nomor NIM 4022100042, nomor absen 12. Dari Perbankan Syariah B, saya dari kelompok 5 yang diketahui oleh Diki Pambudi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahman, NIM 4022100047 dari Perbankan Syariah B kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pambudi, NIM 4022100059, kelas Perbankan Syariah B kelompok 5, sekaligus menjadi ketua kelompok 5. Penjelasan akad. Pengertian akad. Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah. Rukun pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pihak yang berakad atau akadain, bank dan nasabah sebagai pemilik modal atau saibul mal, sedangkan nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana atau musyarik. 2. Modal. Masing-masing pihak menyetorkan modal dengan tujuan membeli suatu aset atau melaksanakan usaha atau proyek. Ketiga, objek akad atau mauqud alaih. Objek akad dapat berupa aset, proyek, atau usaha yang menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, sigat atau ijab kabul. Kabul pernyataan penawaran atau ijab, dan penerimaan atau kabul yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendakan masing-masing dalam mengadakan perjanjian atau akad. Yang kelima, bagi hasil atau nisbah, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk presentasi, bukan jumlah uang yang ditetap. Syarat-syarat pembiayaan musyarakah. Yang pertama, baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum. Yang kedua, modal harus tunai dalam jumlah yang dapat dihitung atau terukur dan bernilai ekonomis. Yang ketiga, porsi pembagian keuntungan disepakati bersama. Mekanisme pembiayaan musyarakah. Bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek di mana bank menyediakan modal atau dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah. Bank sebagai investor atau pemilik dana menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana dalam suatu kegiatan usaha atau proyek. Bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha atau proyek. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau pembagian hasil yang telah disepakati sebelumnya. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Saya di sini akan menjelaskan
dan saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait profil nasabah dari bank kami. Profil nasabah kami yaitu Bapak Sugiono adalah pemilik sekaligus pengolah dari usaha fotokopi Smart Mesem ini yang bertempatan tinggal di Dusun Tampo, RT 36 RW 12, Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Selain mengelola usaha ini, beliau juga memiliki profesi lain seperti servis elektronik dan membuat usaha warung kopi milik istrinya. Beliau juga aktif dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan sosial, seperti kegiatan gotong royong. Bapak Sugiono termasuk orang yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya dalam menjalankan usahanya. Beliau dikenal rajin, selalu semangat, dan yakin. Bapak Sugiono dibantu oleh anaknya dalam menjalankan usahanya. Karena kebanyakan pelanggan dilayani oleh anaknya, beliau terus melatih anaknya untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap toko ini. Itulah penjelasan dari profil nasabah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait tentang profil usaha fotokopi Smart Mesem. Usaha fotokopi Smart Mesem adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang percetakan yang berdiri sejak 2019. Usaha ini melayani mulai dari print out, fotokopi, cetak foto, hingga percetakan undangan. Untuk harganya sendiri, ini bisa dibilang cukup terjangkau dan cukup berkualitas bagus yang sudah tidak diragukan lagi. Karena sudah banyak pelanggan dan mereka tidak pernah kecewa usaha fotokopi Smart Mesem. Usaha fotokopi Smart Mesem ini terletak di Dukuh Tempo 2 RT 12 RT 36 RW 12 Dusun Trisono, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Usaha ini letaknya cukup strategis karena berada di dekat lingkungan masyarakat. Usaha fotokopi Smart Mesem ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa dalam mempromosikan usahanya. Fotokopi Smart Mesem memanfaatkan masyarakat sekitar dan beberapa teman-teman baik, teman dekat maupun teman jauh dengan cara mempromosikan lewat mulut ke mulut. Di samping melayani print out dan percetakan, fotokopi Smart Mesem juga menyediakan peralatan tulis seperti ballpoint, pulpen, penghapus, penggaris, dan lainnya. Dengan penjualan tersebut, maka secara tidak langsung dapat menambah penghasilan dari usaha fotokopi Smart Mesem. Itulah profil sekilas atau profil umum dari fotokopi Smart Mesem. Analisis prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Smart Mesem. Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Smart Mesem terdapat beberapa tahap. Yang pertama, pada proses pencairan nasabah dilakukan oleh perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, yaitu salah satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Awalnya kami mencari nasabah yang benar-benar sedang membutuhkan dana untuk modal usaha. Kemudian kami menentukan usaha yang benar-benar layak untuk menerima pembiayaan tersebut, dan usaha tersebut adalah usaha fotokopi Smart Mesem Bapak Sugiono. Yang kedua, setelah pengelola usaha fotokopi Smart Mesem menyetujui, kemudian pihak nasabah menyetujui, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, dan jumlah setiap angsurannya.
Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu pembiayaan 5 minggu atau 1 bulan lebih 1 minggu. Yang selanjutnya, pihak laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo melakukan analisis 5C1S dan mengecek laporan atau catatan keuangan milik nasabah untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaannya. Yang keempat, pihak laboratorium Mini Bank Syariah Yayan Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian kami mengambil dana pembiayaan sebesar Rp300.000 dan membayar biaya administrasi Rp20.000. Selanjutnya, dana pembiayaan tersebut kami serahkan kepada pengelola usaha fotokopi Semar Mesem. Kemudian, pihak nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran, yaitu setiap 1 minggu sekali sebesar Rp65.000 selama 5 minggu atau 1 bulan lebih 1 minggu. Dalam dunia perbankan, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jika dijabarkan, akad musyarakah terjadi ketika terjadi perjanjian pembiayaan produk berbisnis musyarakah antara pihak pemodal, dalam konteks ini bank dan nasabah tersebut. Lalu, kedua pemodal menyetor dana sesuai porsi. Keuntungan yang didapat dari proyek atau usaha akan dibagikan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah baik ke bank maupun nasabah. Dalam pemberian pembiayaannya pun dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, pihak nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah kepada bank syariah, kemudian melakukan akad musyarakah. Kedua, bank syariah menyerahkan modal sebesar 100% sebagai investasi pada usaha nasabah. Ketiga, nasabah menyediakan skill dan menggunakan modal tersebut dan menjalankan usaha. Keempat, laba yang diperoleh dari hasil usaha dinikmati 40% oleh nasabah dan saat pembayaran akan jatuh tempo, nasabah membagikan hasil 60% modal yang berasal dari bank syariah dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung sesuai kesepakatan di awal. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Semar Mesem telah dilakukan sesuai oleh mekanisme. Analisis dampak pembiayaan musyarakah terhadap usaha fotokopi Semar Mesem. Yang pertama, menambah modal usaha. Dampak dari pembiayaan musyarakah yang pertama kali dirasakan oleh pengelola usaha fotokopi Semar Mesem, yakni beliau mendapatkan dana pinjaman dengan cepat tanpa adanya bunga. Pembiayaan musyarakah ini bertujuan memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal usaha dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah membebankan adanya margin atau bagi hasil yang harus diberikan kepada bank syariah. Bapak Sugiono selaku pengelola usaha fotokopi Semar Mesem merasa terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena ia membutuhkan tambahan modal untuk menyetok perlengkapan seperti kertas, tinta print, dan lainnya untuk usaha fotokopinya yang lebih banyak guna memenuhi permintaan dari pelanggan. Yang kedua, menambah omset pendapatan. Dengan adanya dana pinjaman dari pembiayaan musyarakah ini, membuat modal yang dimiliki Bapak Sugiono selaku pengelola usaha fotokopi Semar Mesem menjadi bertambah, sehingga beliau dapat menambah stok perlengkapan yang dibutuhkan oleh usahanya tersebut dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Dengan jumlah perlengkapan yang disetok, maka usaha fotokopi Semar Mesem akan menambah jumlah pelanggan dan omset pendapatan juga akan meningkat dari yang biasanya, yang mana keuntungan yang diperoleh bisa dinikmati pengelola sebesar 40% dan untuk pihak bank akan mendapat bagian sebesar 60%. Tentu saja hal ini berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Pada dasarnya,
Pada pembiayaan musyarakah ini, pembagian hasilnya disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak dan kemudian ditentukan dengan proporsi masing-masing ataupun sesuai dengan kesepakatan awal. Ketiga, sebagai penunjang dalam mengembangkan usaha, adanya pelaksanaan pembiayaan musyarakah juga memberikan dampak pada semakin dikenalnya usaha fotokopi surat mesem ini oleh masyarakat sekitar, sebab mereka mengetahui bahwa fotokopi surat mesem ini memberikan pelayanan yang terbaik seperti melayani pelanggannya dengan ramah dan hasil dari percetakannya berkualitas, sehingga mereka menjadi sering berlangganan di fotokopi surat mesem ini. Masyarakat sebelumnya belum mengetahui letak usaha ini, sekarang menjadi tahu karena banyak pelanggan yang merasa puas atas pelayanan fotokopi surat mesem. Pembahasan dampak pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi surat mesem berdasarkan hasil analisis di atas. Dampak pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi surat mesem yang terjadi jelas memberikan pengaruh dalam jalannya usaha tersebut, yakni nasabah bisa menambah perlengkapan yang digunakan dalam menjalankan usaha fotokopi surat mesem ini. Selain itu juga membuat omset pendapatan bertambah, lalu usahanya menjadi berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas, sehingga pembiayaan musyarakah ini dirasa sangat ramah untuk dijadikan alternatif bagi para pengusaha kecil yang sedang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Rumusan masalah yang kedua adalah risiko yang dapat timbul pada pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi surat mesem. Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah adalah kemungkinan kerugian dari usaha atau proyek usaha yang dibiayai dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarakah masih relatif kecil daripada pembiayaan musyarakah, dan ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melakukan pengawasan tersebut. Dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah YN Ponorogo telah menerapkan 5C+1S untuk menghindari risiko yang dapat timbul pada pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi surat mesem, yaitu dengan menerapkan 5C+1S karakter, kapital, capacity, condition of economy, kolateral, dan syariah. Proses negosiasi dilakukan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum terjadinya persetujuan pemberian pembiayaan dengan mengambil pembiayaan akad musyarakah. Dengan sebuah proses negosiasi atau sebuah perjanjian kontrak merupakan dua hal yang berhubungan erat dalam suatu perjanjian, dan setiap perbuatan diawali dengan kegiatan negosiasi. Negosiasi terjadi dalam setiap transaksi subjek hukum. Negosiasi sebagai bentuk interaksi sosial dengan bertujuan agar kita ada kata sepakat yang menguntungkan dalam proses negosiasi. Pihak yang terlibat berusaha untuk menyelesaikan masalah yang bertentangan, maka setiap pembiayaan yang ditawarkan akan melalui proses negosiasi terhadap pihak bank dan pihak nasabah. Dengan negosiasi merupakan bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling ketergantungan atau berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama dalam perusahaan dengan yang bekerja sama. Kemudian negosiasi terdapat akad yang berpasal pada pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dengan menggunakan akad musyarakah dengan proses negosiasi. Analisis aplikasi pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi surat mesem.
Aplikasi pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Semar Mesem. Berdasarkan hasil kesepakatan kami di atas, aplikasi pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Semar Mesem yang digunakan yaitu skema pembiayaan musyarakah dan analisis prinsip 5C1S, yakni nasabah dan bank bisa sepakat untuk menentukan bagi hasil. Selain itu juga membuat usaha menjadi lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat lain atau masyarakat luas, sehingga pembiayaan musyarakah ini sangat membantu usaha dan bisa untuk dijadikan alternatif bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya dan membutuhkan biaya untuk mengembangkan usahanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rumusan masalah saya yang kedua, yaitu bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan musyarakah pada laboratorium mini bank syariah IAIN Ponorogo sesuai dengan prinsip Islam. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dan kepada pengguna dana. Mekanisme umum permohonan pembiayaan musyarakah merupakan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, dan petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan pembiayaan nasabah sampai dengan pelunasan suatu pembiayaan yang diberikan oleh Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Fatwa pembiayaan musyarakah nomor 8/DSN MUI /4/2000 memiliki ketentuan pembiayaan. Ketentuan tersebut adalah yang pertama pernyataan ijab kabul, yang kedua kecakapan hukum pihak-pihak yang berkontrak, yang ketiga objek akad yang terdiri dari modal, kerja, keuntungan, kerugian, dan biaya operasional. Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo telah memenuhi ketentuan yang difatwakan tersebut. Ijab kabul yang dilakukan pertama penawaran dan kemudian hasil penawaran terhadap kontrak pembiayaan tersebut yang telah disetujui akan dilanjutkan dengan akad kontrak pembiayaan tertulis. Kemudian pihak Mini Bank Syariah memberikan modal pembiayaan musyarakah kepada nasabah berupa uang tunai. Selain itu juga dilakukan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C1S, yaitu karakter, kapital, capacity, kondisi of ekonomi, kolateral, dan syariah. Berdasarkan penelitian, analisis, dan pembahasan terkait pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Semar Mesem, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha fotokopi Semar Mesem telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada dalam teori. Pembiayaan musyarakah pada usaha ini dimulai dengan dilakukannya proses negosiasi antara pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan pihak nasabah. Kemudian, pihak nasabah melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah. Setelah pengajuan telah diterima, kedua belah pihak melakukan akad musyarakah. Kemudian pihak nasabah melakukan pencairan dana dan selanjutnya pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sekian video presentasi penelitian dari kelompok 5. Apabila ada salah dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.